Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sedikit mengulas tentang rangkuman pada materi kalor dan termodinamika di buku Fisika bab 10 halaman 461. Rangkuman ini menyatakan kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah dari zat bersuhu tinggi ke zat bersuhu rendah. Lalu perpindahan kalor pada suatu zat menyebabkan perubahan suhu dan perubahan wujud suatu zat. Lalu asas Black menyatakan bahwa kalor yang dilepas oleh zat bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut. Q lepas sama dengan Q diterima. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipengaruhi oleh kalor dan usaha. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang harus diberikan pada suatu benda untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin 1 K ya. C sama dengan Q per delta T. Lanjut, dalam hukum 1 termodinamika dijelaskan hubungan antara kalor yang dilepaskan atau diterima oleh sistem, usaha luar yang dilakukan oleh sistem, dan perubahan energi dalam yang ditimbulkannya. Jadi Q sama dengan delta U tambah W. Terdapat beberapa proses yang dapat mengubah keadaan gas dalam ruang tertutup, yaitu proses isobarik, isochorik, isotermal, dan adiabatik. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap, yakni delta P-nya sama dengan 0. Sehingga W sama dengan P kali delta V. W itu bisa V1 per T1, bisa gunakan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, inilah rumus untuk proses isobarik. Selanjutnya, proses isochorik adalah proses perubahan gas pada volume tetap, yakni delta V-nya yang sama dengan 0, maka W ini sama dengan 0, sehingga Q sama dengan delta U, yakni P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap, artinya delta T-nya sama dengan 0, maka delta U-nya sama dengan 0. Q sama dengan W. P1 V1 sama dengan P2 V2. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas di mana tidak terjadi pertukaran kalor dengan sistem di sekitarnya, sehingga Q sama dengan 0, maka P1 V1 lambda sama dengan P2 V2 lambda. Oke. Selanjutnya, siklus Carnot adalah suatu siklus ideal yang menjelaskan bagaimana mengubah kalor menjadi usaha secara periodik. Siklus Carnot terdiri atas 2 proses, yaitu proses isotermal dan adiabatik. Lanjut, efisiensi suatu mesin adalah perbandingan besarnya usaha yang dapat dilakukan oleh sistem terhadap kalor yang diserap. Maka rumusnya efisiensi sama dengan 1 dikurangin Q2 dibagi Q1 dikali 100%. Hukum 2 termodinamika adalah simpulan dari hasil perumusan yang dilakukan oleh Kevin Planck dan Clausius ya. Perumusan Kevin Planck menyatakan tidak mungkin membuat mesin kalor yang menghasilkan nilai efisiensi 100%. Perumusan Clausius menyatakan tidak mungkin membuat mesin pendingin dengan daya guna tak terhingga. Koefisien daya guna atau koefisien performansi atau Kp merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung kinerja mesin pendingin. Kp, koefisien performansi, itu sama dengan suhu kedua dibagi dengan suhu 1 kurangi suhu kedua. Entropi merupakan suatu perubahan keadaan pada sistem yang setimbang. Rumusnya adalah delta S sama dengan Q per T. Nah, itulah dia sekilas tentang rangkuman pada bab kalor dan termodinamika di halaman 461 sampai 462. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.